Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dan selamat bertemu kembali dalam perkuliahan Kimia Analisis Instrumen. Di pagi hari ini kita akan membahas mengenai aplikasi dari HPLC ya dan detektor yang banyak digunakan dalam analisis dengan HPLC. Kemarin kita sudah membahas beberapa komponen yang merupakan bagian dari sistem instrumentasi HPLC ya. Dari mulai pompa, kemudian kolom, injektor, ya, kemudian apa namanya controller ya untuk mengatur laju alir dan komposisi fase geraknya. Nah sekarang kita akan memasuki bagian komponen yang lain yang tidak kalah penting dalam HPLC, yaitu detektor ya. Bentar. Oke, jadi detektor HPLC ini terdiri dari beberapa macam ya. Inilah yang menyebabkan HPLC ini memiliki aplikasi yang sangat luas ya, karena dia bisa dihubungkan dengan berbagai jenis detektor ya. Dari yang paling umum digunakan yaitu detektor UV-Vis ya. Kemudian juga ada detektor spektroskopi massa atau mass spectrometer, detektor refractive index, fluorescence, light scattering, electrochemical, radioaktivitas ya atau radioactivity, dan konduktivitas. Nah, semua jenis detektor ini memiliki kekhasan masing-masing ya dalam pendeteksian analit ya, tergantung dari prinsip kerjanya ya. Nah, di sini kita bisa melihat ya dari sekian banyak detektor itu yang rentang pengujiannya paling banyak itu adalah UV-Vis ya, ultraviolet dan sinar tampak. Di mana di sini detektor UV-Vis bisa menganalisis senyawa apa saja dengan catatan dia memiliki gugus kromofor. Jadi terutama mungkin senyawa-senyawa organik di sini ya yang bisa terbaca dengan detektor UV-Vis. Kemudian dari sisi penggunaan pelarutnya ya, detektor UV-Vis ini perlu diperhatikan ya. Pertama, pelarutnya tidak boleh mengadsorpsi cahaya di daerah sinar ultraviolet karena dia akan mempengaruhi hasil pengukuran ya kalau dia ikut mengadsorpsi. Jadi sebisa mungkin cari pelarut yang tidak mengadsorpsi di daerah di atas 200 nanometer ya ke atas. Walaupun mungkin ada beberapa jenis pelarut yang memang dia memiliki panjang gelombang maksimum di atas 200, tapi kita harus pastikan dia tidak berdekatan dengan panjang gelombang maksimum dari sampelnya. Kedua, dia juga harus memiliki apa namanya kemurnian yang tinggi ya detektornya, pelarutnya ya, UV grade. Dan di sini kekhasan daripada detektor UV-Vis itu dia memiliki tingkat selektivitas yang sangat baik ya, karena apa namanya setiap senyawa itu punya nilai lambda max yang berbeda-beda ya, dan ini bisa kita jadikan sebagai dasar untuk menyeleksi ya atau untuk menganalisis senyawa yang kita inginkan gitu ya. Jadi di situ didasarkan oleh sifat dari senyawa analit yang bisa mengadsorpsi cahaya UV ya. Jadi detektor ini banyak digunakan untuk senyawa-senyawa yang mengandung gugus kromofor. Kemudian yang kedua, detektor fluorescence. Detektor fluorescence ini biasanya digunakan untuk senyawa-senyawa yang memiliki kemampuan berfluoresensi ya, atau yang berpendar ya. Nah, di sini juga panjang gelombang yang digunakan biasanya sih di daerah UV-Vis juga ya sama. Jadi kriteria pelarutnya juga sama, dia tidak boleh mengabsorpsi cahaya di daerah UV. Dan dari sisi
kemampuan mendeteksinya, detektor ini lebih selektif dibandingkan dengan detektor UV ya, selektif dan sensitif karena tidak semua senyawa itu punya kemampuan berfluoresens ya. Jadi untuk senyawa-senyawa tertentu yang punya kemampuan berfluoresen, maka detektor ini akan lebih mudah mendeteksi dan menyeleksi ya senyawa mana saja yang termasuk kategori analit yang akan dianalisis, dan dia cirinya adalah kemampuan untuk berfluoresen tadi ya. Sehingga di sini terkadang beberapa senyawa yang punya kemampuan berfluoresen itu juga sering digunakan detektor ini gitu ya. Nah, kelebihan daripada detektor fluoresen ialah selektif dan sensitif ya. Jadi sangat sensitif terhadap sampel yang relatif rendah ya, sehingga dia mampu mendeteksi dalam kadar yang lebih kecil. Tapi kelemahannya dia tidak bisa mengabsorpsi cahaya, tidak bisa mendeteksi senyawa yang tidak memiliki fluoresen gitu ya. Jadi dia spesifik untuk senyawa-senyawa yang hanya berfluoresensi aja. Kemudian yang ketiga, indeks refraksi atau detektor indeks bias ya, refractive index. Nah, di sini analitnya ini khusus untuk senyawa yang memiliki indeks bias berbeda dengan fase geraknya. Jadi harus dipastikan kalau kita menggunakan detektor refraction index ya, itu dia harus berbeda nilai RI-nya dengan fase gerak ya. Jadi jangan sampai nanti karena RI-nya berdekatan, yang terbaca itu adalah indeks bias dari pelarutnya gitu, bukan sampelnya. Nah, itu bisa jadi akan mengganggu dalam pengukuran ya. Dan juga di sini detektor RI ini tidak bisa digunakan untuk gradien elusi ya. Jadi kalau pas geraknya diubah-ubah komposisinya, nah itu tidak bisa ya. Jadi dia harus menggunakan sistem isokratik ya, yang tetap komposisi fase geraknya tidak diubah. Detektor ini memiliki kemampuan mendeteksi secara universal. Intinya adalah ya hampir sama dengan UV-VIS ya, dia bisa digunakan untuk senyawa-senyawa, untuk semua senyawa, tapi yang berbeda indeks nilai RI-nya dengan pelarutnya gitu. Itu yang harus dipastikan ya jika kita menggunakan refractive index. Tapi jarang juga digunakan ya untuk senyawa-senyawa yang anorganik ya, biasanya lebih banyak digunakan untuk senyawa organik ya. Sensitivitasnya juga tidak terlalu bagus ya, karena tadi bisa terjadi gangguan dari faktor-faktor pelarut dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat ada detektor conductivity atau konduktivitas. Di sini detektor ini khusus digunakan untuk analit yang bermuatan atau senyawa-senyawa yang polar ya, charge and polar compound. Di sini fase geraknya harus senyawa yang memiliki muatan ya, atau must be conducting ya, dia harus menghantarkan listrik ya. Mobile phase jadi senyawa-senyawa elektrolit ya biasanya atau buffer elektrolit yang digunakan sebagai fase geraknya ya. Kemudian di sini detektor konduktivitas lebih banyak digunakan untuk pemisahan senyawa yang memiliki muatan ya, atau melalui mekanisme ion exchange ya, mekanisme pertukaran ion. Jadi biasanya banyak digunakan untuk senyawa-senyawa yang bermuatan ya, seperti misalnya ion-ion logam gitu ya, yang bermuatan positif, atau anion yang bermuatan negatif. Nah, itu bisa digunakan detektor konduktivitas. Yang kelima ada juga detektor elektrochemical ya, detektor yang didasarkan pada reaksi asam basa ya. Biasanya di sini bisa digunakan untuk komponen yang tereduksi atau yang teroksidasi ketika dia direaksikan di dalam larutan fase geraknya gitu ya.
terutama di sini banyak digunakan untuk sampel-sampel organik atau sampel biologis. Tapi eh, apa namanya, tidak semua senyawa itu kan bisa mengalami reaksi oksidasi reduksi ya. Nah, contohnya kalau di dalam senyawa biomolekul itu kan ada apa namanya itu NADH ya, nikotinamid adanya di nukleotida. Nah, itu bisa mengalami reduksi menjadi NAD+, misalnya. Nah, reaksi reaksi oksidasinya nanti zat yang teroksidasinya nanti akan terdeteksi di situ ketika dia bereaksi dengan NADH. Nah, tapi di situ syaratnya adalah dia harus mengalami pertukaran elektron gitu ya, atau serah terima elektron. Sehingga di sini fase geraknya juga harus senyawa yang bermuatan. Ya, nah detektor elektrokimia ini lebih selektif dan sensitif dibandingkan dengan yang lain. Tapi syaratnya dia harus menghasilkan reaksi redoks tadi ya. Jadi harus terjadi reaksi oksidasi reduksi dalam sampelnya. Kemudian yang ke-6 itu ada detektor ELSD ya, Evaporate Light Scattering detektor. Nah, ini juga sebetulnya bisa digunakan untuk semua apa namanya, fase geraknya lebih volatil ya. Fase geraknya lebih volatil sehingga memudahkan untuk mendeteksinya. Dan detektor ini juga punya kemampuan yang bisa mendeteksi semua jenis senyawa ya, tapi kurang begitu selektif ya, dibandingkan dengan detektor yang detektor UV misalnya ya. Karena dia ada kemampuan untuk menghasilkan senyawa yang volatil tadi. Kalau tidak volatil berarti dia tidak bisa. Dan yang terakhir ada spektroskopi massa atau mass spectrometer. Detektor ini biasanya digunakan untuk senyawa-senyawa tertentu yang apa untuk menganalisis bobot molekulnya gitu ya, atau untuk menganalisis strukturnya biasanya kita menggunakan detektor spektroskopi massa ini karena dia punya kemampuan untuk mendeteksi mass apa nilai M per Z-nya gitu ya, atau mass to charge dari senyawa yang akan dianalisis, sehingga di situ bisa digunakan untuk analisis kualitatif maupun kuantitatif ya. Jadi aplikasinya juga relatif sangat luas untuk semua jenis senyawa, hampir bisa ya menggunakan detektor MS ini. Tapi di sini apa namanya, penggunaan pelarutnya juga harus diperhatikan ya. Harus agak volatil karena nanti kan akan diuapkan di MS-nya gitu ya. Jadi dia harus pelarut yang volatil, kemudian buffer juga kalau menggunakan buffernya yang volatil. Dibandingkan dengan detektor UV, LC-MS ini atau detektor MS ini lebih sensitif ya, highly sensitif. Jadi dia mampu mendeteksi sampel dalam jumlah yang sangat kecil ya, sensitivitasnya sangat tinggi. Dan punya kemampuan juga untuk mengidentifikasi ya, mengidentifikasi suatu senyawa berdasarkan spektrum massanya ya, sehingga dia akan menghasilkan data 2 dimensi ya, artinya nanti akan muncul apa namanya itu dua data, yang pertama kromatogram, yang kedua nanti dalam bentuk spektrum massanya. Jadi data 2 dimensi yang dimaksud itu adalah data kromatogram, ada waktu retensi dan spektrum massanya gitu. Nah, di sini ada perbandingan ya dari limit deteksi untuk masing-masing detektor ya, kemudian selektivitasnya ya. Tadi saya sudah jelaskan ya, dan apalagi di sini reproduksibilitasnya dan lain sebagainya ya, untuk masing-masing detektor itu memang punya kemampuan yang berbeda-beda ya. Saya tadi untuk fix UV ya. UV kan ada juga yang nanti menggunakan dioda array ya, yang bisa bervariasi panjang gelombangnya. Nah, detektor ini banyak digunakan ya karena lebih mudah dalam aplikasinya ya. Kemudian bisa juga digunakan gradien konsentrasi pelarut, jadi bisa bisa diatur komposisi fase geraknya, sedangkan yang RI tidak bisa gitu kan, atau ya,
Kemudian yang ketiga limit deteksinya ya. Limit deteksi di sini bisa sampai ke eh, kalau nilai absorbansinya ya ini 5 kali 10 pangkat 5 gitu ya. Berarti tingkat deteksi di dalam alatnya ya. Mungkin kalau kita ubah menjadi kuantitinya kurang dari 1 nanogram gitu ya. Ini, atau minimum detection-nya 1 kali 10 pangkat min 11 gram per detik ya. Nah, jadi 1,1 kali 10 pangkat min 9 gram. Jadi sangat kecil sekali ya, nanogram. Kalau kita bandingkan dengan detektor yang lain, ya memang detektor UV ini yang paling sensitif ya. Dari sisi jumlah minimum konsentrasi yang bisa terdeteksinya dia yang paling paling rendah gitu ya. Kemudian reproduksibilitasnya juga relatif lebih baik ya. Jadi limit apa namanya ini persen penyimpangannya 0,5% ya. Kemudian fixed rate-nya positif only. Oke. Jadi itu beberapa perbandingan ya data dari detektor yang banyak digunakan dalam analisis HPLC ini. Nah, kalau kita bedah satu persatu ya jenis detektor yang ada di dalam HPLC ini, pertama yang paling banyak digunakan yaitu detektor UV ya. Itu tentunya prinsipnya sama seperti spektrofotometer UV. Di situ ada lampu UV ya, lampu UV yang nanti akan memancarkan cahaya. Kemudian nanti di situ ada cut off filternya ya, menggunakan holmium oxide untuk mengarahkan cahaya yang polikromatik tadi menjadi cahaya monokromatik. Nanti kemudian dia melewati slit, slitnya nanti masuk ke cermin ya, lalu dibiaskan menggunakan grafik. Hasil pembiasannya nanti akan ditangkap oleh cermin yang kedua, baru nanti masuk ke detektornya gitu ya. Nah, di situ nanti ada atur di sini berapa banyak cahaya yang masuk ke dalam sampel, nanti dia akan atur di sini ya dari flow cell-nya ini. Ya, flow cell-nya ini tempat masuknya sampel yang akan dideteksi tadi diodanya ini, berapa nilai lambda max dari masing-masing. Ini nanti akan muncul nilai absorbansi ya besarnya sesuai dengan jumlah senyawa masing-masing. Nah, biasanya panjang gelombang yang digunakan untuk detektor ini ya ada di rentang daerah UV dan dia bisa digunakan untuk multi wavelength detection. Jadi dia bisa digunakan untuk berbagai jenis dioda array ya tadi ya. Untuk itu maka dia harus dikalibrasi terlebih dahulu ya. Biasanya kalibrasi itu bisa dilakukan secara otomatis menggunakan untuk mengkalibrasi panjang gelombang. Kemudian kalau yang detektor visible-nya ya sama seperti tadi ya. Jadi ada kalau yang tadi kan UV aja ya. Tapi kalau yang UV-Vis di sini berarti ada 2 lampu yang digunakan ya. Lampu visible dan lampu UV. Kemudian di sini ada lensa akromatiknya yang nanti akan mengatur tadi cahaya polikromatik menjadi cahaya monokromatik. Nah, di sini filter holmiumnya tadi untuk mengubah cahaya polikromatik tadi ya menjadi cahaya monokromatik, dan nanti dia masuk ke dalam flow cell-nya ya. Setelah itu nanti akan terbaca melalui detektor dioda array ya. Nah, dioda array detektor ini bisa digunakan secara online gitu ya. Artinya online di sini maksudnya sampel yang dianalisis itu bisa langsung dibaca ya secara, jadi begitu nanti sampelnya masuk ke detektor dia akan muncul nilai serapannya gitu ya, serapannya dalam bentuk puncak-puncak kromatogram. Nah, biasanya dioda array detektor ini, dioda array UV detektor ini menggunakan panjang gelombang dari daerah UV yaitu 190 sampai sinar tampak ya 950 dengan resolusi sekitar 1 nanometer, sama dia menggunakan juga holmium oxide untuk kalibrasi panjang gelombangnya. Nah, ini contoh tampilan spektra dari UV detektor yang menggunakan sistem dioda array ya. Jadi dia bisa mendeteksi berbagai panjang gelombang yang di setting di dalam alatnya ini, dari panjang gelombang yang bersenyawa-senyawa yang angka lambda max-nya masing-masing senyawa. Nah, ini tampilan hasil dari menggunakan multiple wavelength ya, menggunakan rentang panjang gelombang yang
berbeda-beda gitu. Nah, kemudian kalau kita menggunakan fluorescence detector ya, jadi di sini ada sedikit perbedaan di sinar cahaya yang digunakannya menggunakan eh, lampu flash xenon ya. Xenon ini seperti lampu laser gitu ya, yang nanti prinsipnya sih sama, dia nanti akan dilewatkan ke dalam strip ya, kemudian apa dibelokkan menuju apa namanya excitation monochromator untuk pengaturan panjang gelombangnya ya. Kemudian di sini dia masuk ke ya, flow cell eksitasi. Nah, hasil eksitasinya nanti akan mengemisikan cahaya di sini ya. Di mana nanti cahaya yang diemisikan ini akan ditangkap oleh nanti akan memberikan cahaya yang diserap oleh lens dioda itu untuk mengatur yang baseline correction-nya gitu ya. Jadi di sini bisa pengukuran absorbansi dari sampelnya. Di lampu yang digunakannya ya. Kalau untuk yang fluorescent ini dia menggunakan lampu flash xenon ya, yang menghasilkan panjang gelombang tertentu. Nah, kemudian yang berikutnya ada yang namanya electrochemical detector. Kalau electrochemical detector berarti di sini prinsipnya ada yang menghasilkan apa namanya tuh reduksi oksidasi reduksi gitu ya, melalui apa namanya ini elektroda yang nanti akan digunakan. Ada dua jenis elektroda kerjanya ya, atau auxiliary elektroda. Nah, nanti elektroda kerjanya ini akan menangkap elektron yang dialirkan ketika terjadi reaksi oksidasi reduksi ya. Di sini ada beberapa tipe apa namanya perangkat detektornya ya, bisa yang multi-layer, wall jet atau force flow design. Prinsipnya sih hampir sama ya, terjadi reaksi oksidasi reduksi di sini. Kemudian nanti akan terbaca ke alat detektor. Nah, elektroda kerja yang digunakan biasanya ada macam-macam ya. Misalnya untuk karbohidrat bisa menggunakan gold elektroda ya, elektroda emas, elektroda platina, atau elektroda karbon, atau elektroda apa namanya itu silver ya. Atau elektroda ini hanya untuk senyawa karbohidrat biasanya banyak digunakan elektroda emas ya, kemudian platinum untuk senyawa klorid, sulfat, hidrogen, karbon. Nah, senyawa-senyawa ini prinsipnya bisa dideteksi asalkan dia mengalami reaksi oksidasi reduksi dalam proses apa namanya analisisnya di sini ya. Makanya nanti di sini ada apa namanya itu ya, semacam larutan pengoksidasinya yang nanti akan mereduksi atau mengoksidasi dari sampel yang akan dianalisis. Jadi untuk elektrochemical ini biasanya dia digunakan untuk senyawa-senyawa yang punya kemampuan menghasilkan reaksi redoks. Kemudian ini untuk HPLC-MS detektor ya, dia prinsipnya sampel yang akan dianalisis itu dilewatkan melalui nebulizer. Kemudian di sini nanti akan terjadi penguapan pelarutnya kadar atau CID ya, apa namanya ini, capillary ionisasi detektor. Kemudian setelah itu dia akan terjadi proses akselerasi yang di mana nanti di sini kalau kita menggunakan sistem ionisasi menggunakan API ini ya, di mana ionisasinya terjadi pada tekanan atmosfer ya. Kemudian nanti senyawa-senyawa ini akan berubah menjadi ion-ion positif ya, atmospheric positive ionization. Kemudian setelah itu nanti didorong masuk ke dalam sistem penganalisis massa yang disebut sebagai quadrupole ini ya. Quadrupole ini nanti akan memisahkan ion-ion yang sudah bermuatan positif tadi sehingga muncul sebagai nilai ampere yang akan terbaca oleh detektor. Nah, ini biasanya digunakan untuk menghitung bobot molekul dari senyawa-senyawa tertentu ya yang ingin kita analisis secara kuantitatif, atau kita juga bisa gunakan untuk analisis struktur senyawa yang harus kita identifikasi. Jadi kalau untuk penentuan struktur biasanya banyak digunakan pakai LC-MS atau sering disebut sebagai LC-MS ya. Untuk yang berikutnya ada yang namanya detektor indeks refraksi ya, atau detektor indeks bias ya, refractive index. Nah, refractive index ini bekerja dengan cara ya dia akan membaca
ya pembiasan cahaya yang terjadi ketika suatu senyawa itu dilewati oleh cahaya yang di itu di sini ada tungsten ya. Tungstennya itu nanti akan masuk ke condenser lens ya, lensa yang akan mengkondensasikan cahaya ini. Kemudian dia masuk ke kolimator, lalu dia baca ke sampelnya ya, flow cell ini ya. Kemudian di sini nanti akan terjadi proses pembiasan. Lalu nanti pembiasan ini akan terbaca ke apa namanya di sini detektornya, light receiving element. Berapa besar sudut pembelokan yang dihasilkan dari masing-masing senyawa, dia akan menghasilkan nilai indeks bias yang berbeda-beda di sini ya. Tergantung jenis senyawa yang nanti akan membiaskan cahaya tadi di sini ya. Nah, dalam hal ini maka kita perlu perhatikan ya untuk penggunaan detektor indeks bias ini, pastikan senyawa yang akan dianalisis itu memiliki indeks bias yang berbeda dengan pelarutnya supaya tidak bias dalam pengukurannya. Ya. Jadi jangan sampai nanti pelarutnya ikut terbaca karena indeks biasnya memiliki kedekatan dengan indeks bias sampelnya. Makanya dia harus pastikan berbeda ya. Kemudian di sini gradien elusi tidak boleh ya diperkenankan karena nanti akan mengganggu proses pengukurannya. Indeks biasnya nanti akan berubah-ubah kalau komposisi pelarutnya juga berubah. Dan detektor ini sangat dipengaruhi oleh tekanan, juga temperatur dan aliran dari fasa geraknya. Jadi pastikan aliran fasa geraknya, temperatur dan tekanannya itu harus konstan ya supaya tidak mengganggu di dalam pengukuran. Nah, memang dia bisa universal ya detektor ini, tapi kelemahannya tadi kalau pelarutnya punya indeks bias yang mirip dengan sampel ya agak susah untuk membaca, untuk membedakannya ya. Kemudian ini untuk yang detektor light scattering ya, di mana di sini ada apa namanya ini penguapan ya cahaya dengan nebulizer gas. Ini mirip seperti detektor MS. Di sini nanti akan apa namanya ini si sampelnya itu akan dipanaskan dan diuapkan ya. Kemudian di sini sumber cahayanya ya, light source-nya yang akan memasukkan ke cahaya itu yang akan dialirkan melalui fotodetektor, di mana nanti apa namanya ini melalui eluent evaporation chamber ya, tempat untuk masuknya fase gerak ini. Nanti cahaya yang masuk dari collimated light source ini nanti akan menembak cahaya yang masuk ke sampel yang ada di dalam eluent evaporation ini, sehingga nanti si apa namanya eluentnya akan menguap, kemudian sampelnya nanti akan terbaca di fotodetektornya gitu ya. Sisanya nanti bisa keluar melalui wash eluent drain untuk pembuangan pelarutnya. Kemudian yang berikutnya ada detektor konduktivitas. Ya, prinsipnya berdasarkan perbedaan arus listrik atau muatan ya, arus ya ampere ya biasanya dihitung itu ya. Jadi di sini ada sistem resistor yang apa namanya yang akan membaca berapa arus yang dihasilkan ya, sel ini ya sesuai dengan konsentrasi dari masing-masing. Jadi semakin besar konsentrasi maka arus yang diberikan dia akan semakin tinggi ya. Terus nanti di sini ada referen kapasitor pembandingnya, arus untuk mengatur apa ini sebagai variabel resistennya ya. Variabel resistennya artinya untuk mengontrol arus minimal dari ya seperti belangko lah ya kalau dalam spektro itu ya. Referensi kapasitornya itu sebagai belangkonya gitu. Nanti arus yang dihasilkan dari sel ini nanti akan terbaca sebagai fix ampere meter dalam nanti ini ini artinya arus yang diberikan nanti, dan ini adalah potensial elektriknya atau potensial elektroda. Nah, di sini nanti akan senyawa elektrolit terbaca di dalam sel ini. Nah, ini biasanya digunakan untuk senyawa-senyawa ionik ya, yang berupa asam, basa atau yang terlarut dalam asam, basa atau dalam garam gitu ya. Contohnya misalnya untuk aplikasinya untuk analisis bidang lingkungan ya, contohnya untuk analisis apa namanya polutan gitu ya di dalam air seperti ion-ion logam gitu ya, kemudian produk apa sabun ya, deterjen, soft drink ini mungkin untuk senyawa-senyawa yang apa ya seperti yang buffer gitu ya, karbonat gitu ya, gitu. Kemudian stream dan lain sebagainya ya.
Jadi detektor konduktivitas ini prinsipnya ya biasanya digunakan untuk senyawa-senyawa yang bermuatan ya, bisa menghasilkan arus listrik. Kemudian, nah di sini ada kadang-kadang detektor itu punya keterbatasan di dalam menganalisis senyawa yang, eee, setelah dianalisis, oleh detektor pertama misalnya ya, itu memiliki, waktu retensi yang sama gitu ya, di dalam, hasil pengukuran waktu retensinya. Misalnya di sini muncul, nah ini kita, kalau kita bandingkan dengan standarnya mungkin, eee, apakah ini senyawa, A atau B gitu ya, tergantung dari, profil spektrumnya kan, ya. Nah, kalau kita menggunakan, lambda max yang ini mungkin bisa spesifik gitu ya, Eee, punya sifat, nilai lambda max yang deteksi apakah senyawa ini turun atau rajin bisa detektor yang kedua dengan jadi kita lihat dari spektrum masanya berapa, bobot molekul dari senyawa X tersebut. Apakah dia kadang-kadang proses ini yang tidak diketahui gitu ya, yang, memiliki kemiripan dari sisi, waktu retensinya gitu. Sehingga kita membutuhkan informasi tambahan dari, detektor yang kedua gitu. Nah, ini bisa dilakukan kalau kita mau identifikasi senyawa dengan menggunakan LC-MS ya. Setiap detektor itu punya karakteristik yang berbeda-beda ya, kemampuan deteksinya, sensitivitasnya, dan selektivitasnya tentunya ini akan menjadi dasar untuk kita memilih jenis detektor yang mana yang paling cocok untuk digunakan dalam analisis. Ya. Termasuk karakteristik sampel kita yang akan diuji gitu ya, atau analit yang akan kita eh, apa baca atau yang kita tentukan kadarnya misalnya. Sehingga di sini penting kita untuk memperhatikan sensitivitas misalnya dalam bentuk LOD atau LOQ ya. Limit deteksi dan limit kuantisasinya ini kalau kita menggunakan detektor A, berapa sih limit deteksinya? Apakah sampel saya bisa masuk nggak kalau kita deteksi dalam jumlah yang sangat rendah? Atau kalau sampel kita punya kadar yang sangat kecil, masih bisa terbaca atau tidak? Kemudian seberapa selektif dia bisa menganalisis sampel, apakah dia bisa membedakan antara sampel dengan pemotornya, antara sampel A dengan sampel B dan seterusnya. Ya, selektivitas ini berkaitan dengan juga eh, eh, spesifitas kolomnya ya, fasa diam yang digunakan. Jadi dia fasa diam dan fasa geraknya ya, dan mampu nggak dia bisa membaca secara selektif, mengidentifikasi sampel yang akan kita analisis dan membedakannya dari senyawa-senyawa yang lain gitu. Itu yang disebut selektivitas. Kemudian yang ketiga linearitas. Kalau kita uji untuk analisis kuantitatif, bagaimana linearitasnya? Apakah dia membentuk kurva yang linier kalau kita bikin kurva kalibrasi gitu ya, limit limit of linearity-nya itu berapa gitu. Dan itu yang biasanya kita sering gunakan untuk analisis kuantitatif ya kalau linearitas. Kemudian informasi kualitatif itu bisa berkaitan tadi dengan masa bobot molekulnya atau mungkin spektrum masanya. Nah, itu yang kita perlu pertimbangkan apakah kita mau sampai ke identifikasi senyawa dalam target yang akan kita lihat gitu ya. Kemudian reliability-nya ya, reliability ini berkaitan dengan unjuk kerja dari alatnya ya, bagaimana reprodusibilitasnya, bagaimana presisi dan akurasinya ya, kalau kita lakukan pengukuran berulang apakah hasilnya sama atau tidak. Dan kemudahan dalam analisis ya, easy to use, serta rentang sampel yang bisa dianalisis atau universality. Jadi masing-masing detektor itu punya performa yang berbeda-beda. Ya, tapi kita terkadang juga terbatas ya, alat-alat yang ada di lab ini kita nggak bisa milih-milih detektor gitu. Detektor yang sudah terpakai di situ apa? Ya, misalnya detektor UV. Nah, detektor UV bagaimana LOD-nya, sensitivitasnya, selektivitasnya, berapa panjang gelombang yang kita harus pakai untuk mendeteksi sampel kita. Nah, itu semua harus dipastikan sebelum Anda melakukan analisis ya. Ya memang masing-masing detektor punya keterbatasan ya, punya kemampuan yang berbeda-beda. Tapi
kita tidak bisa juga menggonta-ganti detektor dengan mudah kan. Kalau yang ada di situ misalnya sudah kompatibel dengan detektor A, ya sudah itu yang digunakan. Oke, kemudian berikutnya kita akan masuk ke tipe pemisahan dan karakteristik kolom dari HPLC. Sebelum kita pindah topik, ada yang mau ditanyakan mengenai detektor? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Bagaimana? Tidak ada yang bertanya? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjut ke materi berikutnya mengenai tipe pemisahan dan karakteristik kolom HPLC ya. Nah, kemarin kita sudah bahas ya dari sisi masa diam itu kita punya spesifitas atau selektivitas daripada sampel yang akan dianalisis itu sangat tergantung pada jenis mode pemisahannya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya sampel yang ukuran molekulnya di bawah 2000 misalnya ya, molecular weights-nya di bawah 2000 berarti senyawa-senyawa yang sangat kecil, ya kita jatuh pilihannya bisa ke reverse phase atau bisa ke normal phase tergantung dari jenis senyawanya. Tapi kita perhatikan di situ apakah senyawa kita ini lebih larut di dalam fraksi organik atau lebih larut di dalam fraksi air. Kalau lebih larut dalam fraksi organik, kita lihat lagi ke atasnya, dia lebih larut dalam hidrokarbon, ya contohnya misalnya. Nah, kalau dia lebih larut di dalam toluene atau benzene atau N-heksan, maka kita pilihnya reverse phase. Ya. Reverse phase ini artinya kita menggunakan mode pemisahan dengan kolom yang non polar. Ya, reverse phase itu kan yang fase terbalik ya, kolomnya non polar, fase geraknya polar. Jadi fase geraknya nanti bisa menggunakan metanol air atau aseton air. Bisa juga kalau kita menggunakan kolom adsorpsi ya, adsorpsi ini biasanya heptan, etanol. Kalau untuk analitik yang menggunakan reverse phase-nya dilarut di dalam pelarut alkohol, gunakanlah fase normal ya. Artinya memang sampel tersebut lebih bersifat polar gitu kan. Jadi kita menggunakan kolomnya yang polar juga gitu yang disebut sebagai normal phase. Kemudian fase geraknya gunakan fase gerak yang non polar. Contohnya heptana dengan etanol ya, asetonitol dengan. Nah, ini contoh-contoh mode pemisahan yang digunakan untuk senyawa-senyawa organik. Nah, bagaimana kalau misalnya sampel kita ini larut di dalam larut air? Nah, ada dua kemungkinan. Dia bersifat elektrolit atau non elektrolit. Kalau elektrolit bisa kita menggunakan resin penukar kation atau resin penukar anion ya untuk pemisahannya. Jadi kita bisa menggunakan kromatografi penukar ion. Kromatografi penukar ion ini nanti sistem detektornya juga akan berbeda ya. Kemudian fase geraknya biasanya dia menggunakan buffer yang bisa dikondisikan pH dan konsentrasi. Baik untuk yang kation maupun yang anion exchange. Ya. Kemudian kalau untuk yang kedua, misalnya larut dalam air tapi dia tidak bersifat elektrolit ya, maka bisa kita pilih yang reverse phase atau normal phase, jantungnya sampelnya lebih larut di mana gitu ya. Apakah dia lebih polar atau non polar. Kemudian tapi kalau di laut dalam air biasanya ya kebanyakan ya pasti dia polar gitu ya. Jadi di sini mungkin bisa menggunakan fase normal gitu ya atau fase. Kemudian kalau sampelnya itu lebih besar dari 2000 bobot molekulnya ya, baik untuk fase organik maupun fase air ya lebih bagus gunakan size effusion chromatography atau SFC ya. SFC itu size filtration chromatography ya sama seperti SEC ya, solid phase chromatography ya, kromatografi dengan menggunakan polimer berpori ya, size filtration chromatography. Nah, untuk normal phase biasanya kita menggunakan fase diamnya itu adalah berupa silika, SiOH. Jadi di ujung-ujungnya ada gugus OH sehingga dia bersilikat kuat dibandingkan dengan senyawa non polar. Kan lebih bagus untuk memisahkan senyawa-senyawa polar dan fase geraknya kita gunakan senyawa non polar ya, seperti heksan atau metilen chloride. Nah, pemisahan dengan fase normal ini biasanya didasarkan pada kemampuan absorpsi dari analit kepada permukaan dari fase diam. Ya, biasanya di sini akan sangat bagus digunakan untuk senyawa-senyawa yang larut dalam air ya.
dan itu akan memudahkan untuk analisisnya ya. Kita pastikan kolomnya itu memang dia sudah cocok dengan pemisahan yang akan kita gunakan. Kemudian yang kedua ada yang disebut reverse phase ya, atau fase terbalik ya, di mana fase diamnya berupa silika yang mengandung senyawa hidrokarbon ya, SiO C18. Di sini ada gugus rantai karbonnya, sehingga di sini ada garis-garis ini ya. Ini adalah menunjukkan rantai hidrokarbonnya bersifat nonpolar. Jadi kalau ada senyawa nonpolar, dia akan terikat lebih kuat dibandingkan senyawa yang polar, sehingga dia akan lebih bagus untuk pemisahan senyawa-senyawa yang agak sedikit nonpolar. Nah, untuk fase geraknya sendiri di sini bisa digunakan fase gerak yang bersifat polar ya, contohnya air, metanol, atau asetonitrile. Nah, itu perbedaan antara normal phase dengan reverse phase ya. Jadi dari sisi fase diamnya, kalau yang normal tadi SiOH, tapi kalau yang reverse phase, SiO-nya dimodifikasi dengan adanya gugus C18 atau C8 sehingga bersifat nonpolar. Di sini yang perlu kita perhatikan juga adalah kalau kita memilih eluen ya, fase gerak yang digunakan itu harus memenuhi kriteria-kriteria yang ada di bawah ini ya. Pertama, kemurniannya bagaimana? Jadi fase gerak yang digunakan itu harus relatif murni ya. Karena kalau fase geraknya tidak grade kromatografi, misalnya kemurniannya kurang bagus, atau kita menggunakan pelarut yang teknis di situ, maka proses pemisahannya tidak akan sempurna ya, tidak akan bagus karena ada pengotor yang kemungkinan bisa mengganggu dalam proses pemisahan. Maka di sini perlu dipastikan ya fase gerak yang digunakan itu relatif murni ya, atau purity-nya mendekati 100% lah gitu ya. Biasanya pelarut-pelarut yang murni itu harganya pasti jauh lebih mahal ya. Metanol grade kromatografi dengan metanol teknis jelas beda harganya ya. Kalau yang grade kromatografi dia biasanya lebih mahal ya, karena dia lebih murni. Kemudian yang kedua, detektor compatibility. Apakah fase gerak yang kita gunakan ini kompatibel nggak dengan detektor yang akan kita pakai? Ya, misalnya tadi UV, kita harus pastikan kalau misalnya sampel kita punya lambda max di 250, pastikan bahwa pelarutnya tidak memberikan serapan di daerah tersebut. Ya, jangan sampai nanti pelarut sama sampel memiliki nilai lambda max yang sama atau yang berdekatan, itu akan mengganggu dalam pengukuran gitu ya. Maka kita harus pastikan ya si lambda max-nya itu berbeda untuk sampel sama si fase geraknya. Nah, untuk mengetahuinya kita lihat dari ya bisa kita lakukan scanning ya untuk sampel dia munculnya di mana, untuk pelarutnya munculnya di mana. Nah, itu bisa kita cek terlebih dahulu ya untuk kompatibilitas daripada fase gerak ini dengan detektor. Kemudian yang ketiga, kemampuan dalam melarutkan sampel atau solubility of sample. Ya. Apakah apakah pelarut yang kita gunakan itu mampu melarutkan sampel atau tidak? Karena kalau sampelnya nggak larut ya nggak bisa dibawa oleh fase geraknya kan. Jadi bagaimana tingkat kelarutan daripada sampel dalam fase gerak tersebut? Ya itu yang perlu diperhatikan juga ya. Kemudian yang keempat, viskositasnya dibuat serendah mungkin ya. Kalau biasanya sih kalau untuk HPLC ya kita sering menggunakan ya, kalau buffer juga yang konsentrasinya tidak terlalu pekat ya, encer, sehingga nanti viskositasnya tidak terlalu tinggi dan tidak mengganggu dalam proses elusi. Kemudian yang kelima, secara kimikal dia bersifat inert. Artinya apa inert di sini? Sampel itu si pelarut itu tidak boleh bereaksi. Ya, tidak boleh bereaksi baik dengan fase diam maupun dengan analitnya. Karena kalau dia bereaksi, nanti sampelnya akan berubah menjadi senyawa yang lain, gitu kan. Jadi di situ dia punya kemampuan melarutkan, tapi tidak boleh sampai mengubah senyawa tersebut menjadi senyawa yang berbeda.
Nah, jadi perlu diperhatikan di situ ya, si fase gerak itu harus yang bersifat inert, tidak boleh menyebabkan terjadinya reaksi kimia dengan analit ataupun dengan fase diam. Dan yang terakhir tentunya ya harganya ya. Memang kalau kita ingin beli fase gerak yang bagus, yang murni pasti harganya mahal. Nah, untuk mahasiswa mungkin kadang-kadang karena nggak kebeli ya HPLC grade kromatografi. HPLC grade kromatografi itu 1 liternya mungkin di atas 1 juta ya. Kalau sekarang saya nggak tahu harganya mungkin bisa lebih ya. Nah, yang dulu harga metanol teknis 300.000, harga eh, pelarut yang grade kromatografi itu bisa 2 sampai 3 kali lipatnya dari harga teknis ya. Tapi kalau yang PA itu kan biasanya 2 kali lipat dari harga teknis. Kalau yang 300.000 berarti yang PA 600.000. Nah, kalau yang grade kromatografi itu lebih mahal lagi. Tapi itu tidak perlu dilakukan proses filtrasi atau degassing dan lain sebagainya karena dia sudah memiliki kelarutan yang sangat baik. Tapi kalau misalnya kita gunakan yang teknis ya kita harus proses murnikan dulu pelarutnya misalnya dengan cara destilasi gitu ya. Kita uapkan dulu sampai dapat pelarut yang murni baru kita pakai. Jadi ya kalau kita mau pakai yang teknis bisa aja tapi harus dimurnikan terlebih dahulu gitu ya. Jadi semua HPLC ini biasanya harus memiliki kriteria semua pelarut HPLC itu harus HPLC grade ya. Artinya apa? Solvent yang kita gunakan itu harus mendekati komposisi yang murni ya gitu ya atau yang tingkat kemurniannya tinggi. Nah, untuk itu maka biasanya kita lakukan proses pemurnian dengan menggunakan filter 0,2 mikrometer sebelum kita masukkan ke dalam reservoir, kita saring terlebih dahulu si pelarutnya. Ya, ini akan meningkatkan umur dari pompanya. Kalau pelarutnya tidak terlalu bagus atau kemurniannya rendah, itu bisa mengganggu, bisa mempengaruhi kinerja daripada si pompanya ya. Kemudian yang ketiga juga dia akan menjaga kolomnya dari clogging. Ya, clog ini artinya ketika kita elusi ada bagian dari pelarut itu yang tertahan di dalam kolom sehingga dia akan mempengaruhi nilai resolusi daripada analit yang akan kita pisahkan. Nah, clogging itu artinya dia tertahan gitu. Jadi dia nanti akan mengganggu kalau dia tidak terelusi di dalam kolom. Nah, kenapa fase gerak itu bisa tertahan? Mungkin karena ada senyawa lain yang menjadi pengotornya itu masuk ke dalam kolom. Nah, itu yang sering menyebabkan terjadinya clogging tadi. Ya, makanya perlu kita perhatikan juga ya, sebelum kita menganalisis dengan alat HPLC ini, pastikan bahwa pelarut yang kita gunakan itu sudah murni. Kemudian kalau perlu dilakukan proses degassing ya atau purging untuk menghilangkan gas-gas yang larut di dalam pelarutnya atau molekul-molekul udara yang terikat di dalam fase geraknya itu harus dihilangkan dengan menggunakan proses degassing ya. Biasanya kita aplikasikan menggunakan pompa vakum, lalu bisa juga kita lakukan proses pemanasan. Jadi kalau pemanasan khawatir nanti larutnya menguap gitu ya. Lebih bagus kalau kita gunakan pompa vakum. Nah, dalam pemisahan dengan HPLC, kita juga mengenal 2 mode elusi ya. 2 mode pemisahan berdasarkan komposisi fase geraknya. Yang pertama ada yang namanya isokratik elution atau ilusi yang isokratik. Isokratik ini artinya komposisi daripada eluennya itu selalu tetap atau konstan, remain konstan. Artinya komposisi fase geraknya itu tidak berubah-ubah. Di sini bisa menggunakan single solvent, satu jenis pelarut, atau single solvent mixture, satu jenis campuran pelarut. Contohnya apa? Misalnya kita menggunakan metanol, ya itu satu solvent. Atau bisa kita gunakan metanol air dengan komposisi 70% metanol, 30% air, itu campuran. Nah, itu selalu tetap komposisinya, tidak dirubah-rubah. Itulah yang disebut sebagai elusi isokratik. Jadi komposisi dari eluennya itu selalu tetap. Ya.
Tapi ada kalanya kita perlu juga melakukan proses gradient elusi. Gradient elusi ini apa? Kita mengubah komposisi fase gerak ini dengan meningkatkan, eee, tujuannya untuk meningkatkan efisiensi pemisahan. Ada kalanya kalau kita punya senyawa yang bentuknya campuran, analit yang, berupa campuran itu kita harus pisahkan dengan baik, dan di situ perlu kita modifikasi komposisi fase geraknya itu dengan misalnya tadinya 70% metanol, 30% air, kita naikkan jadi 80% metanol, 20% air, naikkan lagi 90% metanol, 10% air. Nah, itu bisa jadi nanti pemisahannya akan jauh lebih efisien dibandingkan dengan kita menggunakan mode isokratik. Dan ini biasanya digunakan untuk proses optimasi ya, apalagi kalau kita belum tahu senyawa yang terkandung di dalam analit itu apa saja. Makanya kita bisa modifikasi dari sisi apa namanya penggunaan komposisi fase geraknya. Nah, di sini disebut sebagai gradient elusi. Jadi gradient itu berarti dia berubah gradien, gradasi gitu, ada perubahan. Ya. Dari namanya kan kelihatan. Kalau iso itu sama, berarti isokratik komposisi eluennya sama. Kalau gradien dia bisa berubah-ubah ya eluennya gitu ya. Nah, tapi di sini kalau kita menggunakan gradient elusi maka waktu retensinya akan semakin lama gitu ya, memperlama proses elusinya gitu ya. Tapi di sisi lain eh, peak shape-nya itu bisa lebih baik ya, atau bisa menghasilkan less styling, itu artinya dia puncaknya lebih tajam, ya, tidak menghasilkan puncak per ekor gitu ya. Nah, ini tergantung daripada tadi kompleksitas daripada analit yang akan kita pisahkan tadi. Jadi dua-duanya bisa dimungkinkan. Kalau kita punya senyawa murni ya udah aja pakai isokratik, nggak usah pakai gradien, nggak masalah. Tapi kalau kita punya campuran, lebih bagus kita menggunakan mode gradient elusi. Karena kan komposisinya itu bisa diatur dengan menggunakan kontrol yang ada di dalam alat APLCR. Nah, ini contoh kalau kita menggunakan dua mode tadi ya, isokratik sama gradient. Kalau kita lihat di sini, ini pemisahan senyawa benzyl alkohol fenol, ini berarti menggunakan kolomnya kolom yang polar ya ini ya. Oke. Dimetil toluen. Oh iya, kolomnya yang reverse phase ya, reverse phase. Karena dia menggunakan asetonitrile gitu ya. Jadi dia untuk pemisahan senyawa yang nonpolar ya seperti dimetil toluen, benzoin, etil benzoat, toluen dan seterusnya. Nah, untuk senyawa polar memang di sini karena dia kolomnya nonpolar dia akan keluar lebih dulu kan. Seperti benzyl alkohol ya. Fenol itu ya, senyawa fenol itu akan keluar lebih dulu karena dia unpolar ya, bipolar. 1, 2 dan 3 ini akan keluar. Nah, kalau di sini kita menggunakan kolomnya itu ya 30, dia menggunakan 30% B asetonitrile ya. Kemudian ini 35% asetonitrile dalam air. Nah, kalau di sini kita naikkan konsentrasinya dari 30 itu menjadi 20 dan seterusnya, ini kan ada gradiennya. Kita bisa lihat di sini ya. Kalau kita menggunakan kolom isokratik, waktu retensinya akan lama sekali, sampai 45 menit. Tapi kalau kita gunakan gradien, itu bisa menurunkan waktu retensinya dari 40 menit jadi 20 menit. Ya. Kemudian yang kedua, untuk senyawa-senyawa yang polar, 1, 2, 3 ini dia, tapi kalau misalnya kita pisahkan dengan gradien, dia ternyata pemisahannya jauh lebih baik. Ya, ada resolusinya meningkat. Nah, itulah beberapa contoh keuntungan kalau kita menggunakan isokratik dan gradien ya, selain meningkatkan waktu. Nah, itu contoh ya, puncaknya juga lebih tajam kan ya dibandingkan B ini dia lebih lebar. Itu contoh hasil pemisahan gradien elusi dengan isokratik ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan efisiensi kolom? Jadi efisiensi kolom itu berkaitan dengan seberapa kuat eluen itu mampu memisahkan senyawa yang akan dianalisis ya, di mana ini misalnya T0 itu adalah waktu retensi awal ya. Kemudian ini T1 puncak senyawa 1 dan T2 puncak senyawa yang kedua. Nah, masing-masing larut itu akan menghasilkan puncak serapan itu tertentu ya. Jadi T1 dan T2 itu menunjukkan waktu retensinya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk dia keluar dari kolom ya sampai
terbaca di detektor. Eh, dan semakin lama pemisahan ini, ya, maka biasanya dia akan menghasilkan pelebaran puncak, ya, atau disebut sebagai eh, apa band broadening, ya, atau dia puncaknya melebar. Gitu. Nah, puncak melebar ini sebetulnya dari sisi eh, efisiensi kolom ini berarti dia akan menghasilkan nilai plateletis yang lebih kecil. Kenapa? Karena nilai W-nya itu kan semakin besar. Nilai W-nya semakin besar, maka nilai N akan semakin turun. Nah, bagusnya kan semakin tajam puncak yang dihasilkan, maka nilai W-nya akan semakin kecil. Ya, lebar alas puncaknya ini semakin kecil. Nah, supaya dia lebar alas semakin kecil, maka bagaimana komposisi daripada fase gerak itu ataupun laju alir itu harus kita atur sedemikian rupa, gitu ya, agar kita mendapatkan resolusi pemisahan dan efisiensi pemisahan yang baik, gitu ya. Nah, parameter efisiensi pemisahan itu kan bisa kita lihat dari nilai R-nya, ya, atau resolusinya. Cara menghitungnya adalah resolusi itu adalah waktu itu R, ya, waktu retensi dari senyawa B dikurangi waktu retensi dari senyawa A, atau dibagi dengan setengah lebar alas dari puncak B ditambah lebar alas dari puncak A. Nah, karena ini 1 dibagi setengah, maka kita bisa naikkan jadi 2 delta T. Delta T itu berarti selisih dari jarak waktu retensi tadi, misalnya 10 dikurang 5 jadi 5 misalnya, ya. Nah, WB-nya ini adalah lebar alas. Nah, semakin kecil jarak pemisahannya, maka nilai R-nya itu akan semakin rendah. Kalau nilai R-nya semakin rendah, berarti efisiensi pemisahannya semakin tidak baik, gitu ya, atau kurang bagus. Kalau R-nya semakin, biasanya parameternya kalau kita mau memisahkan senyawa itu, nilai R-nya harus minimal 1,5, ya, minimalnya. Di atas 1,5 itu lebih bagus lagi. Cara menghitungnya ya seperti ini, ya. Jadi dari antara gambar ini A, B, sama C, mana yang resolusinya paling baik? Ya jelas adalah yang C, karena dia terpisah dengan baik. Berarti daya pemisahannya itu menghasilkan resolusi yang tinggi, gitu ya. Nah, itu bergantung pada efisiensi dari kolomnya. Jadi kalau Anda melakukan pemisahan, pastikan nilai R-nya itu harus lebih dari 1,5, ya, kalau bisa. Nah, itu semua akan terpengaruh oleh beberapa faktor, ya. Jadi efisiensi kolom itu bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, komposisi atau ukuran daripada partikel fase diamnya, ya, particle size of packing. Kemudian yang kedua diameter kolom, yang ketiga volume volume yang diinjeksikan, ya. Nah, semakin panjang kolomnya, berarti kan semakin banyak ekstra volume yang dibutuhkan untuk melewati kolom tersebut, ya. Volume dalam sistem HPLC di antara dan yang termasuk ke injektor sampai dia muncul di detektor. Nah, berarti berapa banyak volumenya. Nah, semakin besar volumenya, ya berarti semakin efisiensi kolomnya semakin baik. Tapi ya kita juga menginginkan proses pemisahan itu jangan terlalu lama, gitu kan. Jadi harus diatur sedemikian rupa bagaimana aliran fase gerak itu bisa dikondisikan sampai menghasilkan puncak yang memiliki nilai N yang lebih besar, gitu ya, atau memiliki nilai plateletis yang tinggi. Kemudian yang terakhir adanya pengaruh dari aliran fase geraknya, ya, flow rate of mobile, effect of mobile phase flow rate. Jadi fase gerak akan menghasilkan pemisahan yang sempurna, gitu ya. Jadi ya, itu beberapa hal yang mungkin perlu diperhatikan ketika kita mau memisahkan senyawa dengan HPLC. Nah, di sini contohnya untuk diameter kolom, ya, yang ukurannya lebih besar, diameternya itu pasti pemisahannya akan jauh lebih baik dibandingkan dengan diameter yang kecil. Ya, tapi pemisahannya akan jauh lebih cepat kalau kita menggunakan ukuran kolom yang lebih kecil. Di sini contohnya, kalau kita menggunakan laju alir, kemudian ini volume yang dibutuhkannya 0,28 mili, 0,11 mili. Kalau kita menggunakan kolom yang ukurannya lebih kecil, volume yang dibutuhkan relatif lebih kecil. Tapi resolusinya kalau di atas 1,5 nggak ada masalah, ya. Jadi semakin kecil ukuran kolom, semakin cepat analisisnya, gitu ya. Dan itu yang perlu diperhatikan, ya, di dalam efisiensi pemisahan.
Nah, kemudian dalam HPLC ini kita mengenal istilah peak tailing ya. Peak tailing itu artinya pelebaran puncak. Jadi puncak yang harusnya dia lancip jadi melebar tadi, broadening gitu ya. Nah, peak tailing ini penyebabnya bisa macam-macam. Bisa karena faktor pelarut ya, sampel solvent stronger than the mobile phase. Jadi pelarut yang digunakan untuk melarutkan sampel lebih kuat interaksinya dibandingkan dengan fase gerak. Jadi pastikan di sini untuk mengatasinya ya, larutkan sampel itu dalam fase gerak atau untuk mereduksinya itu ya campurkan solvent itu sebanyak mungkin ya, dengan konsentrasi yang lebih besar. Nah, ini untuk mengurangi kekuatan interaksi antara sampel dengan pelarut. Jadi biasanya kita gunakan pelarutnya itu fase geraknya gitu. Kalau pelarutnya pakai fase gerak, nanti sampel itu akan tertarik ke fase gerak. Jadi jangan pakai pelarut yang lain kalau bisa. Kemudian yang kedua, jumlah sampel yang dimasukkan terlalu banyak. Ya. Sampel mass overload. Jadi artinya apa di sini? Ya kalau kita mau menginjeksi, pastikan sampel yang kita injeksi itu jangan terlalu banyak. Ya, karena kalau terlalu besar, konsentrasinya terlalu banyak, itu juga nanti akan terjadi proses peak tailing ini. Jadi dia akan bertumpuk sampelnya. Kalau jumlah sampel yang dimasukkan terlalu besar. Jadi kita kurangi ya jumlah sampel yang akan diinjeksikan. Itu caranya. Kemudian, nah bisa juga peak tailing ini terjadi interaksi antara fasa diam dengan senyawa yang memiliki kualitas yang mirip dengan fasa diamnya ya. Ini yang menyebabkan elusinya menjadi lebih lama, efek lab elution. Jadi dia akan tertahan di dalam kolom ya. Misalnya kalau kita punya senyawa amin dengan silanol itu dia akan lama dia ininya. Nah, untuk mengurangi waktu retensinya ya, bisa kita kurangi dari sisi bisa kita atur dari sisi pH-nya ya. Jadi pH mobile phase-nya diasamkan misalnya kalau kita pakai silanol ya untuk fase gerak polar untuk fase diam yang polar maka pH-nya diturunkan bisa di bawah 3 itu untuk meningkatkan elusinya gitu ya. Atau kekuatan ioniknya yang ditingkatkan ya, increase mobile phase ionic strength. Misalnya dari 25 milimolar dinaikkan jadi 50 milimolar. Nah, bisa juga ditambahkan senyawa yang berkompetisi dengan senyawa amin terhadap fase geraknya. Contohnya misalnya ditambahkan PEA gitu ya. Lalu pilih fasa diam yang memiliki kekuatan yang tidak terlalu afinitas yang terlalu besar gitu ya. Contohnya misalnya ganti silanolnya itu ya dengan fase diam yang non polar misalnya. Tapi tergantung jenis sampelnya juga yaitu kan kalau senyawanya polar dia akan tahan lebih lama. Nah, berarti bisa diatur dari sisi komposisi fase geraknya atau dari pH tadi. Kemudian kalau adanya penyerapan asam pada silika, maka di sini bisa diatasi dengan meningkatkan konsentrasi garam yang digunakan pada fase gerak atau mengurangi pH-nya atau menambahkan senyawa organik di situ ya untuk berkompetisi dengan asamnya tadi, misalnya dengan adanya penambahan asam asetat atau trichloroacetic acid ya, itu yang sering digunakan. Lalu kalau terjadi misalnya column void ya, column void ini artinya sampelnya itu kok nggak muncul-muncul gitu ya ketika kita elusi gitu ya. Apa bisa disebabkan karena tadi misalnya ada clogging gitu ya, ada senyawa yang tertahan di dalam kolom gitu ya. Maka ya solusinya adalah kita ganti kolomnya dengan baru gitu ya. Atau kita elusi dengan fase gerak yang dengan jumlah yang banyak terus dibilas sampai nanti keluar motornya. Nah, kemudian apa yang harus kita siapkan ketika kita melakukan preparasi sampel untuk keperluan analisis dengan HPLC ya. Pertama, sampelnya harus dalam bentuk larutan. Sampel in solution. Kemudian sampel juga harus dipastikan dia tidak mengandung pengotor atau mungkin presipitat ya yang mengganggu dalam pengukuran sehingga bisa kita pisahkan dengan cara filtrasi atau sentrifugasi.
Ya, biasanya larutannya sebelum dianalisis itu difiltrasi ya, disaring terlebih dahulu. Kemudian beberapa jenis sampel juga kadang memerlukan proses ekstraksi ya. Apakah dengan solid phase extraction atau menggunakan ekstraksi cair-cair untuk apa? Untuk memisahkan komponen itu dari pengotornya ya, atau untuk meminimalkan terjadinya tadi efek tailing daripada proses pemisahan karena adanya pengotor. Yang keempat, pengaturan pH ya. Pengaturan pH ini penting terutama untuk senyawa-senyawa yang bentuknya adalah ion ya, spesies ionis spesies. Jadi untuk kromatografi penukar ion pH itu menjadi hal yang sangat penting. Maka kita perlu memperhatikan proses penggunaan buffernya ya dengan pH yang cocok. Dan terakhir untuk aplikasi dari teknik HPLC ini bisa digunakan untuk berbagai keperluan ya seperti yang saya jelaskan di awal di bidang farmasi, life science ya, bioteknologi, bidang lingkungan, aplikasi di bidang pangan ya, plastik, industri kimia dan lain sebagainya. Ini banyak menggunakan alat-alat HPLC untuk analisis komponen senyawa targetnya ya. Misalnya dalam bidang farmasi itu banyak digunakan untuk pengembangan obat baru ya, drug discovery sintetik dan untuk membuat obat-obatan sintetik atau untuk menganalisis kinerja daripada suatu bahan obat ya, farmakokinetiknya, metaboliknya, ya, metabolismenya itu bisa dilihat dari CMS. Atau bisa juga untuk quality control ya, quality control itu untuk analisis bahan baku ya, bahan baku yang digunakan untuk bahan obat itu apakah kemudiannya tinggi, bagaimana stabilitasnya itu bisa dianalisis juga dengan HPLC. Bisa juga untuk analisis formulasi ya, misalnya kalau kita mau membuat bahan obat, bagaimana keseragaman bahannya, bagaimana tingkat kelarutannya, bagaimana stabilitasnya, itu bisa kita lihat dengan HPLC. Ini contohnya untuk analisis bahan obat ya, analgesik, asitomik asid, biasanya banyak seperti obat flu ya itu ya, yang dioksalic acid. Nah, ini pakai kolom C18, kemudian fase geraknya adalah metanol dengan asam fosfat 1%, kemudian sampelnya 2 mikroliter diinjeksikan ya dari tablet yang mengandung 500 ml. Dalam 500 ml fase geraknya, pelarutnya. Fase geraknya dari metanolnya, asam fosfat tadi. Laju alirnya 1 ml per menit. Ya, ini untuk C18 ya, fase geraknya 80% metanol dalam air, ini sokratik berarti ya. Kemudian laju alirnya 1 ml per menit, sampelnya campuran senyawa organik dengan komposisi 0,1 sampai 2% hasil pemisahannya dengan detektornya dan gelombang 260 nanometer. Kemudian yang berikutnya protein ya, cDNA, hasil PCR dan lain sebagainya, ini bisa kita bentukkan. Kalau sampelnya masih kompleks ya berarti produknya banyak sekali. Akan sangat bingung kita untuk menganalisisnya, makanya nanti harus ada proses preparasi. Kemudian di bidang lingkungan untuk analisis air minum ya, air limbah, limbah padat, polutan udara, pestisida, herbisida ya. Kemudian analisis karbamat, pewarna, surfaktan, ya, amin, poliaromatik hidrokarbon, PCB, senyawa fenolik, aldehid dan lain sebagainya. Bidang pangan untuk komponen nutrisial food ya, natural food, contohnya seperti apa? Gula, asam amino, asam lemak, ya, vitamin, food aditif, ya, pewarna, preservatif, mikotoksin, pestisida dan lain sebagainya. Contohnya untuk analisis sop pasal itu mengandung aspartam, kafein atau sakarin, itu bisa kita analisis dengan HPLC. Dengan geraknya, metanol dengan air, fluoridnya 1,5 liter per menit. Deteksinya menggunakan UV, detektornya pada banyak. Oke, terakhir saya minta Anda nanti kelompok 1 dan kelompok 1, 2 dan 3 mencari contoh aplikasi daripada HPLC yang berkaitan dengan penggunaan mode reverse phase ya untuk pemisahan senyawa apapun ya terserah, nanti sampelnya bisa macam-macam. Kemudian yang kedua HPLC ion exchange ya, ion exchange kromatografi HPLC. Kemudian yang ketiga size extrusion kromatografi HPLC. Nah, sumber referensinya nanti bisa dicari dari artikel ilmiah atau jurnal, bisa juga dari textbook atau dari internet ya. Silahkan Anda cari contoh aplikasi ini dari jurnal-jurnal yang membahas tentang HPLC. Ya, nah artikel ini nanti dibuat makalah dan kalau bisa dipresentasikan
Cuman saya nanti minta presentasinya di luar waktu perkuliahan kita ya, karena nanti saya untuk eh, minggu depan kita akan lanjutkan dengan UTS dulu ya, ujian tengah semester untuk materi dari eh, yang pertama yaitu validasi metode sampai ke HPLC ini ya. Jadi kita selingi dulu perkuliahan kita ini dengan apa namanya UTS ya minggu depan. Nah untuk tugas ini nanti bisa dikumpulkan setelah UTS ya. Jadi untuk makalahnya nanti setelah UTS, dan untuk presentasinya saya pengennya sih dilakukan sebelum UTS ya, supaya nanti juga Anda bisa memahami ya beberapa contoh prinsip aplikasi daripada HPLC ini ya. Tapi di situ juga harus dibahas tentang sistem instrumentasinya, prinsip dasar dan sistem instrumentasi. Jadi itu yang saya minta untuk dikerjakan oleh kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, untuk tugas ini apakah sudah cukup jelas? Atau ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau ada yang mau bertanya. Izin bertanya, Pak. Ya. Untuk presentasinya nanti langsung 3 kelompok gitu, Pak. Iya, jadi untuk presentasi ini kita akan cari waktu yang khusus ya. Kira-kira kapan yang bisa selain hari apa ini Selasa ya. Anda punya waktu selain hari Selasa nggak? Yang kosong. Didiskusikan terlebih dahulu sih, Pak. Oke, baik. Ya, nanti digabung aja nih presentasinya, mungkin untuk 3 kelompok ini kita akan berikan masing-masing kesempatan untuk presentasi minimal 30 menit, nanti setelah itu kita diskusikan ya. Oke, ada lagi? Iya, Pak, ada lagi. Untuk UTS-nya sistemnya bagaimana ya, Pak? Sistemnya kita nanti akan berikan soal tertulis ya dalam bentuk pilihan ganda dan esai menggunakan aplikasi Google Form, dan nanti ujiannya secara online ya, dan tidak perlu pakai Zoom, nggak masalah ya. Kalau saya sih silakan nanti mau ada lihat catatan atau mau lihat apapun ya, tapi saya akan batasi waktunya ya, hanya kurang lebih 1 jam mungkin ya, 1 jam untuk pelaksanaan ujian sesuai dengan jadwal perkuliahan. Jadi nanti mungkin untuk minggu depan jam 8 lah kita mulai ujian. Ya, jadi nanti ujiannya melalui aplikasi Google Form. Jelas? Baik, Pak. Terima kasih. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, saya kira cukup ya untuk pertemuan hari ini. Silakan nanti dibuat resume seperti biasa, dan minggu depan kita akan lanjutkan. Kita selingi dulu dengan UTS ya. Kemudian untuk waktu presentasi silakan diatur dengan anggota kelompoknya ya, dan didiskusikan kira-kira kapan yang bisa untuk waktu diskusinya. Terima kasih atas perhatiannya.